Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih kawan-kawan yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya akan memulai video kali ini dengan update lahan saya terlebih dahulu. Jadi ini kondisi lahan budidaya kami yang dimana kita budidayakan cabai. Kondisi tanaman cabainya dari segi pertumbuhan cukup bagus ya, menandakan tanaman-tanaman yang kita budidayakan ini mengalami perubahan-perubahan dari segi tingginya, jumlah daunnya maupun cabangnya itu eh, sudah mulai bertumbuh bertambah banyak ya, volumenya juga, diameter batangnya juga bertambah besar. Nah, semacam itu. Nah, dan eh selain itu juga ya, tanaman yang kita budidayakan kondisinya alhamdulillahnya keseluruhan lahan ini kondisinya bagus. Akan tapi ya ada beberapa tanaman yang kondisinya kurang bagus ya, seperti depan saya ini terkena penyakit ya, penyakit kuning semacam ini, yang dimana ini ya penyakit ya sering terjadi di lahan budidaya cabai ya. Itu penyakit tersebut memang kalau untuk tanamannya masih hidup, akan tetapi mereka dapat menurunkan hasil ya. Ya kerasanya nanti yang kita rasakan itu ketika mereka sudah berbuah, biasanya hasilnya turun kan kawan, semacam itu. Nah, lalu kalau kita mengantisipasi hal semacam ini, yang pastinya kita selalu penggunaan pupuk itu harus kita kombinasikan dengan penggunaan pupuk organik. Menurut saya penggunaan pupuk organik itu jauh lebih bagus ya. Karena apa? Karena mereka dapat meningkatkan daya imun dari tanamannya itu sendiri, semacam itu, dan jauh lebih kuat dibandingkan kita dengan menggunakan pupuk non organik saja ya. Jadi kami ya non organik menggunakan, organik juga menggunakan ya, semacam itu, agar ya tanamannya jauh lebih kuat ya. Kalau kita menggunakan hanya non organik, biasanya tanamannya mudah terserang penyakit. Itu yang saya rasakan, pengalaman saya selama membudidayakan cabai. Nanti kalau ada koreksi ataupun apa kan kawan, mungkin bisa ya tulis di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang mikroorganisme. Jadi kawan-kawan, mikroorganisme memang tidak hanya merugikan tanaman, akan tapi juga ada mikroorganisme yang menguntungkan tanaman. Seperti halnya mikoriza, juga ada kelompok dari jamur itu kan ya kan jamur fungi. Nah, itu juga, selain itu juga ada juga dari kelompok bakteri ya, seperti Rhizobium, itu juga kelompok bakteri yang mendukung tanaman budidaya. Nah, mikroorganisme tersebut pastinya sangat kita butuhkan dalam budidaya tanaman ya, termasuk dalam menghidupkan biologi tanah ya. Kondisi biologi tanah itu harus kita berikan kondisi yang seimbang ya, dimana keseimbangan mikroorganisme nantinya akan berdampak pada pertumbuhan maupun perkembangbiakan tanaman. Karena mikroorganisme tersebut nanti biasanya akan membantu tanaman dalam proses kehidupannya. Jadi seperti kelompok bakteri itu biasanya eh, bisa menfiksasi unsur hara berupa nitrogen ya, semacam itu. Lalu nanti kelompok fungi juga bisa ya, seperti mikoriza itu bisa nanti memperoleh makanan ya, berupa kondisi unsur hara fosfor ya, dimana menyerap makanan unsur hara fosfor, dimana mereka akan bersimbiosis dengan akar tanaman. Begitu pula kelompok bakteri juga akan bersimbiosis dengan akar tanaman. Hanya saja nanti kalau bakteri kelompok mikoriza itu kan nanti setiap spesies itu memiliki fungsinya masing-masing ya. Ada bisa menfiksasi nitrogen, ada juga memperoleh air, ada juga yang bisa membantu memperoleh air, ada juga yang bisa
memperoleh unsur hara berupa fosfor ya, menjangkau makanan yang jauh dari akar juga ada fungsinya. Pastinya mikroorganisme tersebut sangat-sangat membantu tanaman. Yang terpenting apa kan kawan? Yang terpenting kondisinya itu mikroorganismenya seimbang. Jadi kalau kondisi seimbang, nanti unsur hara yang diperoleh juga kondisinya lengkap, seimbang juga, sehingga ketersediaan bagi tanaman itu bisa maksimal, dan nantinya kalau kondisinya maksimal maka tanaman pertumbuhannya pasti optimal. Nah, itu bisa kita sediakan di lahan budidaya kita dengan cara yang pertama yaitu dengan cara penyediaan pupuk dasar ya. Jadi pupuk dasar itu penting kan kawan ya, untuk menyediakan mikroorganisme yang dapat membantu tanaman tersebut. Nah, pupuk dasar itu yang saya maksud adalah pupuk dasar organik berupa kotoran hewan, kompos, bokasi, ataupun juga seresa-seresa daun itu harus kita sediakan di lahan. Ya, tujuannya apa? Nantinya bahan-bahan organik tersebut kalau kita berikan otomatis nanti mereka akan tetap hidup dengan cara mereka mengurai bahan organik. Jadi bahan organik yang kita berikan ke lahan budidaya itu nantinya akan dirubah oleh mereka berupa unsur-unsur hara yang bisa disediakan oleh mikroorganisme tersebut untuk tanaman yang kita budidayakan, semacam itu. Sehingga ya semakin kawan-kawan banyak memberikan bahan organik, bentuknya juga semakin lengkap, itu nanti unsur hara yang tersedia bagi tanaman budidaya itu juga lengkap kan kawan ya, semacam itu. Dan kehidupan mikroorganisme selalu ada ya, karena makanan mikroorganisme yaitu kan bahan-bahan organik yang dimana nanti diurai untuk unsur hara tanaman yang kita budidayakan, semacam itu. Sehingga nantinya mereka akan mengurai bahan organik tersebut dan menjadikan hasil uraian mereka seperti halnya pupuk ya kan kawan, semacam itu. Nah, selain itu juga selain penyediaan pupuk dasar, mikroorganisme juga bisa kita suplai ya makanannya melalui pengocoran ya secara konstan dengan pemberian POC ya. Nah, POC sendiri itu juga selain memberikan makanan bagi mikroorganisme yang berada di lahan, juga memberikan mikroorganisme dari luar untuk masuk ke area perakaran ya kan semacam itu. Nah, POC sendiri biasanya kandungannya terdapat kandungan yang dapat menghidupkan dan memperbanyak mikroorganisme ya, seperti halnya kelompok dari glukosa ya, gula-gula ya, seperti molase, juga ada gula Jawa ya, gula Jawa itu ya kan gula aren itu ya, gula aren. Nah, itu nantinya akan memperbanyak mikroorganisme dan selalu mempertahankan mikroorganisme untuk tetap hidup, semacam itu. Sehingga dengan pemberian pupuk organik cair itu nantinya selain nutrisi yang diberikan ke tanaman, juga itu cairannya itu bisa memperbanyak dan mempertahankan mikroorganisme tersebut ya, menjadikan biologi dalam tanah tetap selalu konsisten ada ya. Selain POC juga terkadang kita kalau untuk melengkapi mikroorganisme yang ada di lahan, kawan-kawan bisa menggunakan MOL ya kan kawan, mikroorganisme lokal yang bisa dibuat dari bahan baku nasi ya, ataupun dari bahan-bahan lainnya ya kan kawan, yang bisa diperoleh di lingkungan sekitar kita, semacam itu. Nah, kalau kami selalu menggunakan ya bahan-bahan tersebut untuk budidaya tanaman ya kan kawan. Seminimalnya paling tidak adalah bahan organik ya bagi lahan budidaya kita. Meskipun terkadang kalau semisal tidak mau ribet memberi molase atau memberikan molase, ya paling tidak di lahan itu disediakan bahan organik ya untuk mereka urai dengan sendirinya.
ya oleh bakteri ataupun kelompok fungi jamur-jamuran yang dimana itu nantinya dapat membantu kita dalam proses budidaya tanaman. Dan kemarin ya kawan-kawan, hasil dari tanaman padi yang kita budidayakan memang hasilnya awal-awal itu sedikit, akan tapi setelah pemantauan, setelah kita kombinasikan dengan penggunaan pupuk ya pupuk non organik ya, karena lahan kita belum mampu 100% organik, kita kombinasikan, alhamdulillah hasilnya meningkat ya, semakin lama semakin meningkat kan kawan, itu yang saya rasakan. Dan lahannya itu semakin lama itu digunakan untuk budidaya tanaman itu semakin kuat lah ya, dalam artian semakin kuat ya semakin subur, nah lebih tepatnya itu semakin subur. Jadi karena saking suburnya, kita habis membudidayakan padi lanjut budidaya kacang, habis itu lanjut budidaya jagung, itu ternyata lahannya alhamdulillah selalu produktif, hasilnya maksimal juga, bagus-bagus ya kan kawan, semacam itu. Sehingga memang ya efek dari pemberian bahan-bahan organik pada lahan budidaya tanaman itu sudah luar biasa bagus ya. Maka dari itu mikroorganisme tetap harus kita jaga dengan pemberian bahan organik tersebut secara konsisten ya, berapapun kondisinya selalu diberikan ya. Ketersediaannya entah sedikit ataupun banyak selalu diberikan ke lahan budidaya kita kan kawan, semacam itu. Kalau kami prinsipnya kayak gitu, kita tidak muluk-muluk, tidak berat-berat ya kawan ya, untuk memberikan bahan organik ya. Yang jelas yang penting konsisten selalu diberikan. Setelah budidaya berikan bahan organik, lanjut budidaya berikutnya berikan lagi kan kawan. Jadi nanti efek dari bahan organik sendiri yang diuraikan itu bisa secara terus menerus bisa menyediakan di budidaya tanaman kita, semacam itu. Oke kan itu dulu ya yang bisa saya sampaikan ya mengenai peranan penting mikroorganisme bagi budidaya tanaman. Yang jelas pada prinsipnya mikroorganisme itu nanti hidup di lahan budidaya kita, menguraikan bahan organik, sehingga setelah diurai pastinya mereka nanti akan menyediakan unsur hara bagi tanaman kita, lalu diserap oleh tanaman dan menghasilkan nantinya hasil yang kita inginkan, semacam itu, berupa buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.